Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini insya Allah sama-sama kita mempelajari ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah suruhan yang patut kita lakukan dan kita taati, yang mana perintah itu satu berkaitan kepada yang kedua, seolah-olah berkembang perintah itu. Siapa yang melakukan yang satu tapi yang satu tak dilakukan, maka ditolak oleh Allah dan dianggap tidak sempurna amal ibadah itu. Siapa yang pilih satu, yang satu ditinggalkan, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perintah Allah yang dalam Quran yang seolah-olah berkembang dan bersyarat itu? Yang pertama adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Perintah oleh Allah, ati'ullah, hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mengimani kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman Allah itu wujud. Wujud itu artinya ada. Kemudian ya, beriman dengan Allah yang Allah itu adalah Esa, Ahad, Tunggal. Yang ketiga adalah beriman dengan Allah yang Allah itu mentadbir seluruh makhluknya, selain Allah yang mencipta dan Allah mentadbir. Seterusnya adalah beriman bahwa Allah menentukan semua makhluk-makhluknya perjalanan hidup. Tidak ada seekor semut pun yang hidup atas kemauan sendiri, tetapi telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seekor nyamuk pun yang kehidupannya di dunia diatur oleh dirinya sendiri atau keluarganya, melainkan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam Quran, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan milik Allah lah apa-apa yang ada di langit, apa-apa di langit yang berada di langit seluruhnya adalah milik Allah. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Yang saya pelan-pelan pandang ini langit yang pertama, yang kita tengok di atas. Begitu dulu kita tengok langitnya begitulah. Anda pergi kiri, Anda tengok ke atas, itu juga langitnya. Anda pergi Kucing, tengok juga itu langitnya. Pergi KL itu juga, pergi Singapura itu juga, pergi ke Indonesia, Jakarta itu juga, pergi Australia, Filipina itu juga langitnya. Saya ingin mengatakan betapa luas dan besarnya langit yang pertama itu, teman-teman. Pergi ke Amerika, tengok ke atas, langitnya itu juga. Dinyatakan oleh ulama, langit kedua itu lebih besar, lebih luas, lebih berisi lagi yang di dalamnya. Apa isinya? Makhluknya apa? Wallahu a'lam, tak ada yang tahu. Ma fis samawat, apa-apa yang berada di langit. Langit yang ketiga lebih luas, lebih besar, lebih berisi apa-apa lagi yang ada di dalamnya. Apa isinya? Wallahu a'lam. Langit pertama pun kita tak tahu apa isinya. Langit yang keempat lebih besar, lebih luas, lebih berisi barang-barang, apa barangnya tak tahu, sampai langit ketujuh. Subhanallah. Itu milik Allah. Karena itu ati'ullah, beriman dengan Allah dan mentaati Allah, sebab Allah wujud, Allah yang menciptakan, Allah yang mentadbir, dan pentadbiran Allah itu berlaku sebelum saya dan tuan-tuan lahir. Sebelum Nabi Adam lahir, Allah sudah mentadbir alam semesta makhluknya ini, tuan-tuan.
Nabi Adam lahir, Allah mentakdir umat Nabi Adam juga. Nabi Nuh Allah takdir juga. Terus Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah yang mentakdir. Dari Nabi Muhammad turun sampai saya dan tuan-tuan lahir, sebelum kita lahir bapak nenek kita Allah yang mentakdir. Saya dan tuan-tuan lahir, Allah juga yang mentakdir. Nanti saya dan tuan-tuan mati atau meninggal dunia, anak cucu kita Allah juga yang mentakdir sampai hari kiamat. Kemudian kembang perintah ati umur adalah wa ati rasul. Kamu hendaklah taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa perlu taat kepada Nabi, tuan-tuan? Sebab Allah tahu aku perintahkan manusia hambaku untuk beribadah kepadaku, tapi tidak mungkin mereka boleh melaksanakan karena tidak pernah bertemu dengan saya. Allah itu gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita percaya dan beriman dengan Allah, tapi tak payah bertemu dengan Allah. Oleh karena itu Allah utus utusannya yang berupa manusia. Sehingga Nabi itu dalam Quran disebutkan, ya, ana basyarun yuha ilayya. Saya manusia biasa seperti kalian, bedanya saya dapat wahyu, kamu tak dapat wahyu. Nabi Adam manusia biasa, Nabi Nuh manusia biasa, Ibrahim manusia juga dapat pangkat Rasul tadi. Sampai Nabi siapa? Zakaria, Yahya, Isa adalah juga manusia. Sebab itu dilahirkan oleh emak dia, yaitu Maryam. Isa bukan Tuhan, Isa bukan anak Tuhan, Isa bukan kadang-kadang jadi Tuhan, kadang-kadang jadi manusia, tidak juga. Tuhan, manusia kan tuan-tuan. Sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul. Sebab itu saya dan tuan-tuan perlu ikut Nabi, sebab Nabi telah menerima wahyu daripada Allah untuk mengajarkan saya dan tuan-tuan bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah Tuhan, sebab itu kita disuruh berterima kasih kepada Rasulullah. Tanpa Rasulullah saya dan tuan-tuan tak tahu sholat, tuan-tuan. Tanpa Rasulullah saya dan tuan-tuan tak tahu pergi haji. Perintahnya ada tapi tak tahu macam mana pergi haji. Zakat kita tak tahu, puasa kita tak tahu, sholat dengan gerakan takbiratul ihram sampai kepada salam tidak mungkin kita dapat melakukan tanpa ada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama perintah berkembang tadi. Itu kita perlu ikut, ya, taat kepada Allah, mengikuti cara ketaatannya adalah seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi telah wafat, tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan tak hidup pada zaman Nabi. Kalau yang hidup pada zaman Nabi terus tengok apa yang dibuat Nabi, terus laksanakan apa yang diajarkan Nabi, senang. Saya dan tuan-tuan tak hidup. Jangan khawatir, tuan-tuan. Sebab Allah telah perintahkan Nabi untuk meninggalkan dua. Satu adalah Al-Quran, Kitabullah. Yang kedua adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana melaksanakan ini, tuan-tuan? Nabi sudah tak ada, maka kita perlu ikut para sahabat Nabi. Turun ke bawah sahabat Nabi sudah tak ada, ikut tabiin. Akhirnya kita ikut ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama guru-guru yang jelas, tuan-tuan, yang jelas mengajarkan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ikuti, yakin yang telah dilaksanakan dan diajarkan, ikuti saja, tuan-tuan. Kalau nak mempelajari sendiri macam mana, Ustaz? Itu lebih baik. Saya ragu-ragu Ustaz itu, saya ragu-ragu Tuan Guru itu. Saya mau belajar sendiri, belajar bahasa Arab, belajar kitab, sehingga dengan ilmunya itu mampu untuk menafsirkan, mengambil ilmu daripada Al-Quran dan hadis, itu lebih baik. Tapi untuk orang awam seperti saya dan teman-teman, cukuplah taklid, yang mengikuti guru-guru yang mutabar, yang lebih memudahkan saya dan teman-teman beribadah.